Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji pada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena berkat hidayahnya juga kita alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka saya sebagai CBP menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN Bueng Kecil Kabupaten Banjar. Salawat serta salam marilah juga kita aturkan hari bulan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita yang dulunya berada di zaman kegelapan, di zaman jahiliyah, alhamdulillah sekarang bisa menikmati iman dan Islam. Yang menghormati Bapak Kepala Sekolah SDN Bueng Kecil, Bapak Syekh Mandi SPD, dan yang juga saya hormati Bapak Ibu guru hebat di SDN Bueng Kecil. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pemahaman dan penerapan budaya positif. Terlebih lagi terkhusus kepada Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas waktunya. Dan nanti kita akan sambil berdiskusi tentang bagaimana budaya positif itu yang ada di sekolah. Selanjutnya kita akan mulai materi hari ini atau penyampaian yang akan saya sampaikan pada hari ini tentang budaya positif. Ini tujuan kegiatannya mudah-mudahan tercapai. Saya sebagai CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti di dalam modul budaya positif. Nah, yang pertama dulu sebelum kita masuk ke budaya positif, kita di awal ini membahas tentang apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan pernyataan-pernyataan secara umum yang kita sepakati bersama untuk membentuk kebiasaan baik yang akhirnya menjadi karakter budaya positif dalam sebuah kelas maupun komunitas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid. Kesepakatan kelas ini sudah sering kita buat di kelas atau di sekolah masing-masing. Kalau di kelas biasanya kita menjadi keyakinan kelas ini, bahasa di kelas kita itu sebenarnya tata tertib. Cuma kan tata tertib biasanya cuma kita sebagai guru yang membuat tata tertib tersebut. Misalkan siswa dilarang ini, siswa dilarang membuang kelas, atau siswa dilarang mencoret-coret meja dan sebagainya. Tetapi di keyakinan kelas ini semua warga yang ada di kelas atau mungkin semua warga yang ada di sekolah dilibatkan untuk membuat keyakinan tersebut. Jadi secara bersama-sama nih kita timbulkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang ada di kelas kita atau di lingkungan kita. Nah, selanjutnya mari kita sama-sama buat keyakinan kelas atau keyakinan kelas keyakinan kelas kita pada hari ini yang sedang berlangsung. Yang pertama misalkan kita buat apa nih? Yang pertama biasanya kalau di kelas Bapak Ibu apa biasanya kayak tata tertib yang kita buat untuk anak-anak di sekolah di kelas biasanya keyakinan kelas. Tata tertib dulu. Nanti kita ubah jadi keyakinan kita bersama. Apa dulu misalkan? Berdoa sebelum Mulai pembelajaran. Ya apa Bu? Berdoa sebelum memulai pelajaran. Oke, kita yang pertama di sini berdoa sebelum belajar. Kalau di keyakinan kelas kalau di keyakinan kelas memakai kalimat-kalimat yang positif, tidak menghindari kalimat dilarang, jangan atau sebagainya, karena ini akan berusaha supaya jadi budaya atau jadi bahasa budaya itu apa? Apa Bu? Karakter.
Ya, mulai karakter atau Kebiasaan. kebiasaan baik. Nah, yang pertama itu berdoa sebelum belajar. Oke, ada lagi Bu, Sikap jujur. bersikap jujur. Oke, yang kedua yang kedua bersikap jujur. Bersikap jujur. Yang ketiga, kalau misalkan kawannya misalkan berpendapat, Ya, Saling menghargai. berarti apa itu Bu? Saling menghargai. Oke, saling menghargai. Ini baik. Saling menghargai. Yang keempat ada lagi Bu, biasanya bersikap ramah dan sopan. bersikap ramah dan sopan. Berarti itu misalkan sapa, tegur, apa itu biasanya? Salam. Salam. Iya. Atau 5S, 5S. Menerapkan. Menerapkan 5S. ya, Ini berapa S? menerapkan 5 S. Nah, yang selanjutnya misalkan keluar kelas dengan izin atau apa itu biasanya gimana Bu, Pak? Minta izin. Ya, meminta izin. Membiasakan meminta izin. Nah, ini Kalau karena lawan guru aja, lawan kawan bisa juga minjam pensil kan. izin. Ambil jangan aja lah. Ya, betul. Membiasakan meminta izin. Nah. Nah, kalau kebersihannya misalnya Bu, kalau kebersihan kelas kan pasti harus bersih atau gimana? Bertanggung jawab. Atas kebersihan, bertanggung jawab. Bertanggung jawab, Atas kebersihan. bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Nah, oke, mungkin itu ya kesepakatan kelas kita hari ini. Amin. Jadi keyakinan kelas kita hari ini berdoa sebelum belajar, kemudian harus bersikap jujur, saling menghargai. Saling menghargai ini berarti misalkan ada kawan yang berpendapat, apabila ada salah jangan kita tertawakan, tapi kita beri motivasi lagi kawannya ya, atau saling berdiskusi aktif lah di dalam kelas ini. Terus kemudian menerapkan 5S, kemudian membiasakan meminta izin, dan yang terakhir itu bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Nah, ini tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita timbulkan di dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya, sekarang tadi kan di modul ini di awal sudah saya terangkan bahwa kita hari ini akan membahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu menurut Koncara Ningrat merupakan semua sistem ide, gagasan, rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan masyarakat. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang nilai kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru kita merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan. Nah, jadinya kita itu sebenarnya sulit untuk mengontrol. Kita tuh ayo siswa kita tuh harus begini. Nah, ini nanti kita bahas tentang budaya positif. Selanjutnya, konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama tadi sudah keyakinan kelas, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi ini nanti kita bahas. Teruskan. Perubahan paradigma belajar. Mari kita bereksperimen sebentar, itulah di sini ada
beberapa kertas, silahkan ibu berpasangan. Nah ini ibu ada berpasangan, jadi misalkan berpasangan, terus yang kemudian genggam tulisan ini sebagai benda atau karena ini kertas, jadi kertas ini digenggam. Nah digenggam secara erat Bapak Ibu lah. Sedangkan rekan lainnya mencoba memerintahkan rekan yang menggenggam kertas tersebut dengan segala cara, bisa dengan membujuk, merayu, mengancam dan menyorot. Jadi teman-teman kita nih yang di samping-samping kita nih berusaha nih bagaimana caranya supaya kertas yang Bapak Ibu pegang supaya dilepas. Jadi misalkan boleh, misalkan Bapak Amin memegang kertas, Bu Mina boleh merayu. Ayo buka kertasnya. Kalau misalkan boleh dicubit supaya kertasnya dibuka dan segala macamnya itu. Cuma itu aja dulu, sampai situ aja dulu. Jadi boleh. Kalau kebetulan sih boleh. Nah itu dulu. Sedangkan rekan-rekannya mencoba perintahkan rekan yang menggunakan kertas tersebut dengan cara ya tadi bisa membujuk atau segala macamnya. Nah itu macam-macam itu kita sudah genggam kayak caranya supaya ada lepas. Itu sampai situ dulu. Sudah sampai itu eksperimennya. Bukan biar menggenggam, jadi ada nanti kita kenapa jadi bereksperimen kayak itu tenang? Ya lah. Kenapa jadi disuruh kayak itu menggenggam misalnya? Tapi ikannya harus dipertahankan ini kan. Ini kayak anak-anak kayaknya lah. Bu, bisa Seperti kayak anak-anak ketika dia hendak minta jawaban maunya ada yang ada juga yang enak untuk orang jajanan kayak itulah. atau dia bisa gue kayak ini apa rekan-rekan ini misalkan orangnya kayak ini genggamannya rekannya ya kita tuh berbagai macam cara umpamanya supaya ini tuh terbuka kita misalkan anaknya nakal kalau dipadahi kita hendaknya supaya jatuh baik atau kita hendaknya dengan cara merayu. Cuma bisa aja lah yang merayu cara si anak ini supaya jadi baik bisa dengan disayangi dengan berbagai macam cara yang itu. Nah itu dulu lah kita taruh sabar dulu. Mantap ibu nih lah kayak gue diskusi kita ya. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Nah, stimulus respon tubuh, realitas atau kebutuhan kita sama. Kita menganggap tuh kebutuhan kita tuh sama aja seberitaan. Cuma sebenarnya teori kontrol yang di sini kebutuhan kita tuh kalinya ternyata berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi sekalinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama yang kayak misalkan angka di sini wadah ulun angka 6, sekalinya di wadah Bapak Amin angka 9. Nah, betul kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi sekalinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kadang kalau kita menyamakan kalau kita menyamakan cuma dengan berbagai macam dulu. Selanjutnya lah. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kita melihat orang lain itu melakukan kesalahan tidak pasti buruk atau ingin melakukan keburukan itu pasti sebuah kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Ya kalau ya itu dulu, dan bisa menggambarkan masing-masing dulu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah sekalinya hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Belum tergantung ya padahal ada pian jadi empatnya tuh karena pian hendak empatnya ya karena kita ingin karena kita mengontrol diri sendiri gitu. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Ada kita tuh kadang-kadang bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau yang teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus selanjutnya model berpikir menang atau kalah di sini teori kontrolnya model berpikir menang. Oke, ada perbedaannya kalau tentang pandangan.
Ini sekarang kita masuk ke dari situ tadi Bu, ada yang sampaikan tadi Bu. Ini tentang teori kontrol ini dulu. Apa yang pian kayaknya tuh nah? Ada apa yang pian tangkap sedikit dalam itu? Ada lah Bu. Lupa kan? Gitu. Apa? Sampai Dari yang tangkap ini kayaknya kalau setiap orang tuh misalnya sama yang terlihat tetapi berbeda-beda sudut pandangnya. Iya, betul, bisa. Pemahamannya beda, padahal sama yang kita lihat. Ini sama kita lihat ini. Kita langsung naik Jadi kita bisa aja melihat ya Allah, orang tuh mas, macam-macam. Untuk sekali ini menurut orang yang lain biasa aja. Bisa jadi sambil acil sambilnya ya Pak Amin mas bener. Kan kita kada tahu mana pandangan acil sambilnya itu salah. Cuman menurut sini, masya Allah pangeran gue ya kan. Kayak itu, gitulah, betul kita lanjutkan ya Pak. Sekarang ini kita disiplin. Kita ini rancak benar ayo disiplin. Mungkin secara umumnya biasanya kayaknya pembuat kita tuh paham oh itu disiplin. Cuma membahasakannya kita yang ngalih terkadang apa benar disiplin itu Jawa kita itu biasanya bingung sama dia tuh. Apa benar disiplin? Membahasakannya. Nah kita perdalam lagi. Disiplin. Nah, berasal dari bahasa Latin, disiplina artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato di dahulu itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang mulia. Biasanya disiplin itu kita anukan, kita harus masuk tepat waktu ya. Kayaknya jadi ketidaknyamanan. Disiplin ini konotasi kata disiplin misalnya dia harus kayaknya ya. Itu jadi konotasi kada nyaman, jadinya disiplinnya kata ketidaknyamanan. Padahal disiplin itu cara kita dasarnya mencapai tujuan apa yang kita hendaki. Jadinya kan lebih ke positif tuh disiplinnya, kata-kata disiplinnya. Cuma yang lain itu disiplin ya. Harus ini, harus itu. Jadinya kayak kita kayak merasa disiplin ini adalah hal yang ini berbeda-beda kayak jadi beban. Padahal sebenarnya disiplin itu bagus ya loh, supaya kita karena kita sudah mencapai mencita-citakan sesuatu, kita itu harus disiplin dulu supaya kalau mencapai cita-cita itu disiplin. Nah, keamanan dari disiplin ini. Nah, sekarang ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami serta menyadari atas dasar motivasi internal dari diri sendiri, bukan akibat paksaan, ujian maupun hukuman. Disiplin positif itu apa yang menjadikannya anak itu. Kalau dari paksaan orang lain punya harus menggawi ini supaya ini harus disiplin. Kita akan menjadinya berubah. Itu disiplin positif. Nah ini bagaimana? Disiplin positif, teori kontrol pilihan dari dokter, yang besar. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya ini semua perilaku memiliki tujuan. Yang di sini model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha dan sebagainya. Yang dari ini bertanya kita ketemu di sini. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita kenapa Pak? Bertajuk penguasaan kasih sayang dan rasa diterima, ketenangan dan kemudian kita wujudnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ini makna disiplin. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu
Menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin itu berarti melihat dari situ Bu, apa tadi bahasa nyamannya? Pak, makna disiplin tadi intinya kita kan kalimat-kalimat tentang dulu terus misalkan misalkan kita nyamanakan bahasanya apa? Intinya disiplin itu kita belajar mengontrol diri ya Allah, belajar mengontrol diri supaya kita kawang mencapai tujuan-tujuan yang kita hendaki. Itu di sini ada motivasi ekstrinsik, kemudian ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini biasanya apa Bu? Motivasi yang dari luar. iya ya, motivasi dari luar. Apa yang menyebabkan orang-orang berperilaku disiplin? Nah, dan dari luar ini motivasinya untuk menghindari hukuman. Disiplin biasanya ya Allah, kita untuk mendapatkan imbalan. Nah, namun dari dalam diri ini untuk menghargai diri sendiri. Intinya itu di turunannya nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan kelas yang paling jujur itu cuma motivasi intrinsik nih untuk menghargai diri sendiri itu mah. Makanya anak mencapai cita-cita itu, jadi harus dilakukan segala macam. Terus di sini tadi ada sedikit dibahasnya tentang nilai kebajikan. Jadi kita beralih dari yang sini tadi Bapak Ibu, adakah yang pian diskusikan atau pian tanyakan karena ulun ini masih kurang juga tuh. Nah, kalau pian sampaikan ada muncul keilmuan baru. Ada Wibah ya. Gue ambil Bapak. Ini berarti tambahan ilmu buat kita semua. Jadi jangan beranggapan disiplin itu hanya satu kata ya Pak. Jadi asalnya banyak. Bukan asalnya banyak, maknanya banyak. Ini lain Pak, disiplin lain konotasi dari ketidaknyamanan. Ini bahwa ini merasakannya disiplin itu kesadaran diri kita seorang juga kita nah Mencapai tujuan. jujur ini karena sudah kita lanjutkan mengulah. Sekarang ini apa itu nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan kita baca dulu lah. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin diciptakan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, disambung pulang lawan yang kita hanya tadi motivasi intrinsik itu tadi sebenarnya muncul dari nilai-nilai kebajikan ini. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak yaitu ini nah profil pelajar Pancasila Pang sudah dirangkum di profil pelajar Pancasila nilai-nilai kebajikan ini. Karena yang sudah kita tahu loh nilai-nilai kebajikan yang ada di nilai-nilai kebajikan yaitu yang sudah kita simpulkan di profil pelajar Pancasila itu kada terbatas dengan apa tadi agama, bangsa, bahasa atau latar belakangnya. Ya sudah berarti nilai-nilai kebajikan itu ya sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila yang di sini ini bertakwa kepada Tuhan, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berharap mulia dan seterusnya. Jadi, nah langsung saja kita ke motivasi perilaku manusia. Nah ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi itu apa? Motivasi tadi kan disiplin, ini motivasi lah. Motivasi adalah dorongan yang datang dari manusia dengan kesadaran atau ketidaksadaran untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tertentu. Seperti kita ketahui, perilaku manusia dipengaruhi oleh motivasi. Disiplin tadi gini, ya, tujuan tadi motivasi ya.
Berarti motivasi ya dorongannya tadi, dorongan untuk kepentingan yang ngomongin kebutuhan dari seorang individu. Perubahan perilaku adalah psikologi yang berhubungan dengan analisis dan perubahan perilaku manusia. Intinya ya kita juga motivasi ini dorongan kan. Keinginannya ini termotivasi ya itulah. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasinya apa ya? Jadi apabila saya tidak melakukannya, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ya reward lah ya. Yang pertama ini hukuman, yang pertama ini reward ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan menilai-nilai yang berbeda. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini sebenarnya rancak ya di dalam hati kita masing-masing. Mengapa pula? Coba sekali ya kita ini namanya motivasi. Kita cepat apa ini sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa-apa saja yang kita dulu ini sebenarnya bisa melengkapi kebutuhan-kebutuhan kita. Lima kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, makanan, pakaian, tinggal, keamanan, kesehatan. Ya Allah merasa gitu ya Allah itu kebutuhan kita tuh. Untuk kasih sayang dan rasa diterima. Karena mesti lawan latihan lawan ini lah. Asik lawan kawan selingkuh kan. Iya, tetapi berbagi bersama menjadi bagian kelompok. Kayak kita dihargai, oh kita ini yang dicari itu berarti kan masih disayangi. Itu kebutuhan kita tuh kasih sayang tuh. Tapi ya kan mesti lawan pasangan, pilih lawan kelompok dan sebagainya. Penguasaan, dia harga diri, diakui, memimpin, didengar. Penguasaan ini sekali ini kebutuhan kita juga. Ya loh, penguasaan harga diri kita nih. Oh iya. Jadi mau juga keras ini. Pon, Jadi juga keras sama anak-anak tinggi. muslim dari hargai. Sekalinya harga diri itu ini penguasaan kan baik. Harga diri kita. Jadi misalkan anak-anak tadi masih loh kita, tidak juga. Ini masuk kebutuhan dasar kita ini sekalinya penguasaan tuh. Ya sesuatu yang kami berikan penguasaan namanya, tapi dasar kebutuhan kita. Selanjutnya kebebasan menentukan pilihan, mandiri, mencoba hal baru atau mengendalikan dirinya itu kebebasan kita itu. Yang selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusias, ini kebutuhan dasar manusia yang dari misalnya bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jelas aja kira-kira lah. Oke, kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, sekalinya gue penghargaan nih, ini kita lakukan sebagai kawan orang nih. Penghargaan desa nikam, desa ini, amuntian ini. Itu sekalinya bisa jadi hukuman sekalinya. Jadi sesuatu yang lebih baik. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman bila sekalinya di awal sudah dipadahi. Dalam arti meminta atau menjadi seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau menunjuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Kita merasa lah di kelas sekalinya yang kita melakukan reward penghargaan. Ayo nak, misalkan ini kita tambah bintang aja macamnya. Sekalinya kerancakannya itu kekanak-kanak lagi itu terus kadang merasa ini penting melakukan ini jadinya. Nah itu sekalinya penghargaan ini ada sisi negatifnya juga di apa yang kita lakukan. Makanya tadi kan di awal budaya positif ya. Boleh kayak dilakukan penghargaan itu, tapi bahaya amun kerancakan. Sebenarnya duanya nih pengaruh itu jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan ini tidak efektif ya. Nah ini
mungkin misalkan biar anak kita diskusikan nih kawannya penghargaan tidak efektif keras, penghargaan merusak hubungan. Ada ya yang kira-kira merasa kayaknya iya nih yang selama ini kita gawe itu, nah ternyata misalkan penghargaan itu soalnya menghukum atau penghargaan mengurangi kecepatan, atau mungkin biar bisa aja tidak setuju nih, boleh aja. Kayak perlu tuh ibu, kamu dari melihat di sini nanti bapak di pengalaman menurut bapak ada yang bisa disanggah apa ya, kita diskusikan kalau kita dari yang ini nih. Nah, itu kadang-kadang pun ya penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif lah. Nah, kalau penghargaan itu kan bisa aja ini apa kadang-kadang dipengaruhi oleh perasaan. Jadi apa kebanyakan seharusnya kan penghargaan itu sesuai lawan anunya, lawan misalnya perilaku, sikap apa sebagainya, tetapi lebih banyak pertimbangan rasa biasanya. Oh iya, bagian. Kayak misalkan menilai kami, padahal misalkan kegiatan kita ini biasa aja, cuma karena harus ada standarnya jadi dikerjakan bapak. Makanya itu kada efektif, misalkan efektif itu kan bekerja keseluruhan. Kada efektifnya apa? Efektif aja dasar nilai kita, tapi kada efektif dasar kinerja kita yang jujurnya. Ya kalau mau ibu, nah kan. Terima kasih. Itu tadi penghargaan. Jadi ada jadi kayak mengejar, misalnya kalau ini lebih di sini akan diberi ada ini itu kayak mengejar yang hadiah itu ada berdasarkan kesadaran pribadinya harus kita prestasi. Ada adanya jadi prosesnya hilang ya Allah. Ya prosesnya mencapai kita lah. Penghargaannya ya ini nanti jangka pendek gue bisa juga, jangka panjang gue bisa juga. Tapi yang di jangka pendeknya tadi tuh kita perlu penghargaan ini langsung yang mencari, tapi menghilangkan prosesnya itu proses itu mengembangkan dirinya kita, proses kita jadi mengembangkan diri kita tuh kadang karena nilai sudah bagus dan dapat diberi bapak penghargaan yang bagus ya loh, dinilai kinerja macam-macam, tapi kitanya karena merasa nilai kita sudah bagus diberi bapak, lalu kitanya molor. Nah ini sebagai adik kita bersama nih. Terima kasih bapak. Betul lagi. Halo pak. Penghargaan tuh merusak hubungan bisa. Merusak hubungan. Kenapa? Contoh di dalam kelas misalnya kita selalu, nah ini kadang-kadang karena ada tepat sasaran, padahal maksudnya bagus. Misalnya anak pintar, anak tuh tahu jadi kita pintar, lalu kita berikan reward terus suaminya, padahal yang lain tuh padahal mampu, cuma kita kadang-kadang memandang anak tuh sama atau kesempatannya, lalu kita berikan kesempatan lebih kepada anak satu tadi yang juara tadi, nah sehingga yang lain tuh akhirnya minder. Nah itu akibat penghargaan itu merusak hubungan antara kita dengan siswa. Bisa aja yang lain anak siswa kita tadi tuh jadi iri. Nah itu juga merusak. Itu maksud mungkin. Iya betul pak. Terima kasih bapak. Itu sekali bahwasanya penghargaan itu merusak hubungan. Kita terlalu terpaku kepada siswa yang sering menjawab pertanyaan kita. Nah ya loh, kita beri terus penghargaannya. Padahal misalkan siswa yang lain misalkan hendak gitu jawab, jujur akhirnya soalnya jawabannya itu juga ya padahal cuma kan kita terlalu memberi kesempatan kepada siswa-siswa yang itu aja, penghargaan harus kepada siswa itu. Nah itu ternyata berbahaya. Penghargaan lah, berarti penghargaan ini kan termasuk jadinya motivasi eksternal yang diberikan kepada rekan-rekan, lain internal. Padahal motivasi yang paling baik tadi yang dari dalam diri seorang. Selanjutnya, untuk program kebajikan apresiatif, dalam beberapa apresiasi atau pengakuan perlu dilihat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ini ulun jujur aja, dari beberapa bulan mengikuti pendidikan ini gue segala kan misalnya diberi waktu untuk berdiskusi, boleh dari CGP ini memberikan pendapat. Buahan kami itu kada pernah disanggah, kada itu, kada pernah itu. Tapi betul bapak bahwasanya ini bagaimana? Betul bapak, ini apa? Betul yang sampaikan dan segala macamnya. Tapi kena di akhir
hanya Sidin memberiakan pandangan yang jujur tentang apa yang akan kita sampaikan. Di awal Sidin kadang mematah bahasa kita tuh, kadang menganggap itu sebuah kesalahan. Apa bicarakan aja dulu, sampaikan dulu apa yang ada di wadah kita masing-masing. Di akhir hanya kita ditarik benang kesimpulan yang jujur-jujur itu bahwa yang kita bahas itu tentang sebuah persoalan ini. Tidak mematahkan orang di awal gitu. Dulu kita kalau jujur-jujuran aja salah kayak itu. Nah, itu kan sekalinya berdampak sangat negatif. Biasanya apalagi ke tingkat kepercayaan diri siswa. Apalagi misalkan ini hanya sekali tunjuk tangan udah kita sambut salah ya pada kali itu. Nah, ini kan sekalinya berbahaya benar. Tapi harus kita apresiasi aja harus seberataan apa yang akan dewi mantap nah itu macam-macam. Dari situ kayaknya timbul terus atau misalkan hendak jua walaupun salah sedikit lagi sedikit lagi jujur sedikit lagi nah jadinya tuh tak gitu iya mungkin bapak ibu sebenarnya tahu aja sih bisa berataan tuh ya Allah kan tapi karena ulun di sini bukan dirinya jadi mohon maaf itu kamu ini yang kita bahas pelan itu. Selanjutnya contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nih pembukaannya nah ini biasa kemarin saya perhatikan Pianto kayak ini nilai kebajikan rasa empati ini besar sekali atau situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Membuka saya menghargai ini kalimat-kalimat yang kita awal sebagai misalkan mengapresiasi anuan kekanakan atau orang-orang akan memastikan kan sebenarnya inilah bisa rekan sejauh kita ya Allah gitu lah situasinya ini nilai kebajikannya ini karena ini kena ada di selanjutnya pembahasan selanjutnya ada kena di restitusi buat kita taruh salam dulu ice breaking kita breaking bener ya Allah jadi kita lanjut apa itu posisi kontrol restitusi. Nah ini mulai kita ke lebih spesifik ke guru nih Mbak Iblang. Tindakan guru mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah itu Mbak pertanyaannya hukuman kah atau konsekuensi? Ini yang di awal nih mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu dari hukuman atau konsekuensi. Dengannya pertanyaan bersihkan coretan yang dibuatnya di media tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Nah ini kita tanya. Ini pertanyaan pemantik awal aja nih belum. Selanjutnya hukuman konsekuensi dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi nih. Untuk itu kita perlu meninjau ulang menggunakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu dulu kita ke hukuman biasanya bersifat tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah itu kesepakatan kalau tadi di awalnya. Jadi misalkan yang kita dulu tersebut lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadinya apa Bu misalkan sesuai dengan tadi? Bisa untuk hukuman. Hukuman yang Pak. Nah membersihkan coretan yang dibuatnya di media tulis. Konsekuensi. Ya berarti kita apa dari Allah sedikit tengah. Nih menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 2 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman jujur kadang-kadang hukuman ini. Hukuman yang digawinya pelanggaran yang digawinya lawan hukuman yang diamalkan kepada inya. Ini
Nanti jatuh hukuman gue kalau menyambung lawan apa yang didulunya. Kalau sekian itu hanya berbuat on, dia ada kaitannya begini Pak. Nah, sedangkan restitusi adalah istilah dasar pembayaran ganti rugi pada korban. Pembayaran ini memiliki beberapa tujuan, salah satunya sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Yang kedua lagi ada restitusi, ini namanya restitusi. Posisi kontrol restitusi. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Ini posisi kontrol. Pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang lain merasa bersalah. Kita nih guru nih. Penghukum pertama sebagai guru kan bisa menghukumnya itu langsung juga fisik atau verbal, hukuman lah, mamanya nggak tahu apa. Berarti pembuat rasa bersalah ini sebagai anu nih, kita mengungkapkan. Biasanya tuh guru akan bersuara lebih lembut, dan kita orang merasa ayo nak, anu nak, itu niatnya kita biasanya membuat rasa bersalah, membuatnya itu merasa salah. Atau teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Teman itu misalkan kayak nih, tolongin pang nak, anu nah, kan biasanya kayak tolong kawannya, kawan kita dulu, tolong pang anu, kayak tuh jadinya tuh kayak merasa jadi kita tuh jadi kawan terangkat. Itu pemantau, posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ini manajer. Jadi sebenarnya dari seberataan posisi kontrol kita sebagai guru juga yang paling baik ini manajer. Posisinya itu kita sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Kita tuh model itu mengarahkan aja apa yang terjadi tadi disampaikan. Ini nih kita manajer ini ada polanya, yaitu restitusi ini. Ada tahapan-tahapannya sebagai manajer ini. Nah, ini kita mulai Pak akhir dulu. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah, kita itu belajar dari apa yang sudah kita buat, belajar dari kesalahan yang sudah kita buat. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah berarti kita menanyakan keyakinan. Validasi menstabilkan identitas itu yang pertama gitu. Setiap orang pasti melakukan kesalahannya. Kamu tuh dirinya itu kita akan dulu distantarkan dulu gitu ya Allah. Kamu tuh yang satu-satunya orang yang pernah melakukannya itu, bahwa awalnya tuh biarnya kayak itu dulu. Berarti kita ambil dan tuh ada pasti ada alasan gimana kayak itu tenang. Adakah cara atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia membutuhkan? Berarti selanjutnya nih, keyakinan kelas apa yang kita sepakat. Berarti yang terakhir tuh menanyakan keyakinan. Dari itu kita semalam sudah maulah keyakinan kelas kalau bersama-sama. Jadi apa semalam keyakinan kelas yang kita sepakati ya. Bagaimana apa yang dia langgar dari kesepakatan. Jadinya tuh kayak merasa ini tuh salah, melakukan kesalahan. Berarti dia sadar itu salah. Tapi kita sebagai anak tuh kan menyalahkan. Kita mengajak dia tuh berpikir di modul ini kayak caranya supaya dia kan salah lagi. Itu kamu anak jadi orang kayak apa berat? Jangan kita gitu. Sampai deh kita beli akhir. Kesimpulan, benar alhamdulillah nih. Ini kita bagi nasi kotak aja Bimai. Kenapa jangan mengirimnya botol? Ini orang jadi bahas segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka lebih seluruh. Kesimpulan dan terima kasih. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru.
guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri. Nah jangan gue kesadaran sendiri aja akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Semoga nih kita dapat menjadi salah satu orang yang bergerak dan menggerakkan budaya-budaya positif tersebut. Di sekolah kita nih sebenarnya banyak aja budaya-budaya positif yang sudah mulai kita lakukan yang melibatkan anak-anak segala macam ya Pak. Kayak yang kita biasa Jumat bikin berpas melakukan budaya-budaya itu kita ada melakukan hukuman tapi jaga biasanya bahwa kita akan disayang Allah dan segala macamnya itu kan jadinya kada jadi hukuman ini tuh kada merasa ayo kamu baru buat Jumat kamu menikah Paris di sini segala macam. Nah jadinya sudah kan kita budaya positif di sekolah, tinggal kita sama-sama berkolaborasi dengan apa-apa lagi yang kita perlukan atau kita yang munculkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita yang kita jalankan sama-sama bersama guru dan bersama siswa. Ada pertanyaan kah Bapak Ibu seberataan atau mungkin ada hal-hal yang kurang atau ada yang harus ditambahkan? Mungkin sudah aja kita bahas, mungkin bisa di luar forum, ada Bapak Ibu lah bisa di luar kelas ini karena kita bahas ulang kan ya Pak. Ulun menerima benar saran dan diskusi lawan Tuhan yang apalagi lawan dari Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan bisa terus membimbing ulun, membimbing kami seberataan, bisa menciptakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin ini yang bisa dapat ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum